sahabat belajar, kembali lagi bersama saya di channel pembelajaran bahasa Indonesia. Ya sahabat belajar, pada saat ini saya akan membahas mengenai materi teks editorial. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari teks editorial. Kedua, siswa dapat mengetahui fungsi teks editorial. Ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dari teks editorial. Keempat, siswa juga dapat menganalisis kaidah kebahasaan dari teks editorial. Dan kelima, siswa dapat menyusun sebuah teks editorial. Ayo sahabat belajar, terlebih dahulu kalian harus mengetahui contoh mengenai teks editorial itu seperti apa. Ayo kita simak cuplikan berikut ini. Contoh teks editorial. Ya, bagaimana sahabat belajar? Dengan cuplikan contoh teks editorial tersebut, tentunya kalian sudah bisa mendapatkan gambaran umum teks editorial itu seperti apa. Ayo kita mendengarkan penjelasan materi mengenai teks editorial yang secara lengkap pada penjelasan berikut ini. Ya, sahabat belajar, dalam surat kabar atau majalah sering dijumpai berbagai jenis tulisan, baik yang berbentuk berita, editorial, pojok redaksi, artikel, dan suara pembaca. Artikel dan suara pembaca ditulis oleh orang di luar staf redaksi media yang bersangkutan. Sementara berita, editorial, dan pojok redaksi ditulis oleh orang kalangan dalam atau staf redaksi. Bedanya berita memuat fakta, sedangkan editorial dan pojok redaksi memuat opini. Oleh karena itu, baik editorial maupun pojok redaksi dianggap sebagai tulisan yang mencerminkan sikap pengelola media. Setiap hari, redaktur surat kabar selalu menyajikan berita aktual dan juga membuat artikel yang disertai kritik dan saran guna menyoroti berita aktual tersebut. Memahami isu terkini lewat editorial. Editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Fungsi teks editorial. Struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu. Kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Dan ketiga, penegasan.
Kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kedua, menggunakan kata-kata populer. Ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas. Langkah-langkah menulis teks editorial. Bagaimana sahabat belajar? Apakah kalian sudah bisa memahami teks editorial itu seperti apa? Tentunya kalian sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks editorial itu seperti apa. Baik dari pengertian, fungsi, struktur, kaidah, maupun kalian juga sudah bisa mengetahui bagaimana cara untuk menyusun sebuah teks editorial. Jadi saya berharap semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi sahabat belajar yang ada di rumah. Sahabat belajar, jangan lupa ya untuk di-like, di-subscribe, and share channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Merdeka! Salam sehat dari rumah. Dan jangan lupa kalian menggunakan masker. Bye!